Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam program Berkat Pagi. Dan pada pagi hari ini sebelum kita memulaikan aktivitas kita sehari-hari, mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, tidak bosan-bosan untuk kita mempelajari tentang kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kehidupan kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan bukan sekedar kita mempelajari firman Tuhan, bukan sekedar kita tahu isi firman Tuhan, bukan sekedar kita mempelajari apa yang Tuhan inginkan, tetapi terlebih daripada itu, Tuhan mau supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini, mari kita buka Alkitab kita di dalam Keluaran, pasalnya yang ke-38, ayatnya yang ke-8. Keluaran 38 ayatnya yang ke-8, begini bunyi firman Tuhan. Dibuatnyalah bejana pembasuhan dan juga alasnya dari tembaga, dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca di ayat-ayat perikopnya dan juga ayat-ayat selanjutnya, bagaimana menceritakan membuat semua peralatan di bait suci di zaman itu. Dan saat ini kita belajar judul perikop yang hanya mempunyai satu ayat saja, membuat bejana pembasuhan. Kita tahu bersama pembasuhan berguna untuk membasuh tubuh mereka, membasuh diri mereka, atau mencuci kaki atau tangan. Kalau kita membaca di perikop sebelumnya, bagaimana di sana membuat mezbah korban bakaran. Dan setelah membuat mezbah korban bakaran, masuk di dalam ayat yang ke-8, membuat bejana pembasuhan. Artinya bahwa saat imam-imam mempersembahkan korban persembahan, maka sebelum mereka masuk dalam kemuliaan atau masuk dalam tempat yang kudus, mereka harus membasuh diri mereka. Mereka harus membasuh tubuh mereka yang terpecik oleh darah atau kotoran sebelum saat mereka mempersembahkan korban bakaran mereka. Dan ayat yang 8 ini bagaimana berbicara tentang kebersihan saat mereka masuk dalam tempat yang kudus. Saat mereka mau menghampiri Allah tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu pelajaran yang perlu kita ambil, satu pelajaran yang perlu kita pelajari dan perlu kita praktekkan, perlu kita lakukan, yaitu Tuhan menginginkan supaya kita menghampiri Tuhan dengan tubuh yang bersih atau suci. Bahkan saya mau berkata bahwa Tuhan menginginkan saat kita menghampiri Tuhan, saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan menghendaki hati yang bersih, hati-hati yang suci, terlepas daripada kotoran-kotoran dunia, terlepas dari tipu daya, terlepas dari kemunafikan yang ada di setiap orang-orang percaya. Sekali lagi, satu pelajaran yang perlu kita ambil, satu perenungan yang menjadi tugas kita untuk kita lakukan, yaitu saat kita menghampiri Tuhan, kita harus membersihkan diri kita. Dan saya mau berkata, hidup kita harus bersih setiap harinya. Pergumulan kita untuk membersihkan hati kita setiap harinya. Bukan berarti kita tidak pernah melakukan kesalahan. Bukan berarti kita tidak pernah melakukan dosa. Tetapi bagaimana niat hati kita untuk saat kita datang menghampiri Tuhan, kita berusaha membersihkan hati kita. Membersihkan apa yang tidak Tuhan inginkan yang ada dalam hati kita. Saya tidak menyebutkan satu persatu apa yang Tuhan tidak suka. Pastinya kita sudah mengerti tentang firman Allah, bagaimana tentang hati kita, apa yang menjadi yang Tuhan tidak sukai untuk kita buang sepenuhnya di dalam hati kita.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-73, ayatnya yang pertama, begini bunyi firman Tuhan, Mazmur 73, ayatnya yang pertama, Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Sekali lagi, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Firman Tuhan pagi hari ini singkat dalam hidup kita. Mari kita menjadi orang-orang yang bersih hati. Mari kita menjadi orang-orang yang suci hati. Saya sekali lagi katakan, bukan berarti kita bebas, kita terlepas, kita tidak pernah melakukan dosa. Tetapi bagaimana niat hati kita, bagaimana usaha kita membersihkan terus hati kita supaya kita berkenan kepada Allah, supaya kita berkenan bagi Yesus, dan supaya kita berkenan saat kita menghampiri tahtanya yang kudus, tahtanya yang mulia, saat kita menghampiri Dia yang berkuasa dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Tuhan. Saya sampaikan di sini, Immanuel, Allah beserta dengan kita.